Bukit Tinggi, kota kecil, berhawa sejuk dipagari dua gunung, Merapi dan Singgalang dengan sejuta pesonanya. Karena pesonanya itulah yang membuat semua orang akan selalu ingin berkunjung kembali ke kota Bukit Tinggi. Bukit Tinggi bisa dikatakan kota yang paling dikenal di Sumatera Barat di mata wisatawan setelah Kota Padang. Posisi kota Bukit Tinggi sebagai persinggahan perjalanan dari Medan dan Pekanbaru menuju Padang atau sebaliknya berperan besar dalam meningkatkan jumlah kunjungan wisata. Bukit Tinggi dikenal sebagai kota perjuangan bangsa dan merupakan tempat kelahiran beberapa tokoh pendiri Republik Indonesia. Di antaranya adalah Muhammad Hatta dan Saat, yang masing-masing merupakan proklamator dan pejabat Presiden Republik Indonesia. Kota Bukit Tinggi terletak pada rangkaian pegunungan Bukit Barisan atau sekitar 90 km arah utara dari Kota Padang. Lokasinya pada ketinggian 909 sampai 941 mdpl menjadikan Bukit Tinggi kota berhawa sejuk. Sebelum Covid, lebih dari 400.000 wisatawan berkunjung ke kota ini. Alasannya selain memiliki posisi yang strategis dan memiliki hawa yang sejuk, tentunya karena kota Bukit Tinggi memiliki banyak objek wisata yang bisa dikunjungi. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang fakta menarik kota Bukit Tinggi. Buat teman yang penasaran, tonton video ini sampai habis ya, dan jangan di skip-skip agar bisa menikmati keindahan kota Bukit Tinggi secara utuh. Namun seperti biasa, bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe, serta tinggalkan like dan komennya. Kalau menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar pembahasan kita tentang Sumatera Barat atau Minangkabau akan semakin luas lagi. Dan selamat datang di akun channel Kreatif Hamdi. Sepuluh fakta menarik kota Bukit Tinggi. 1. Pernah menjadi ibu kota Indonesia. Pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua. Pihak Belanda menangkap Soekarno, Muhammad Hatta, dan beberapa tokoh penting lainnya. Akibat agresi militer yang kedua ini, Yogyakarta waktu itu menjadi ibu kota negara jatuh ke tangan Belanda. Sebelum ditawan, Soekarno bersama Wakil Presiden Hatta, J. Lemena, dan Laksamana Surjadi Surjadaman melakukan rapat di istana. Hasil rapat tersebut ialah rencana membentuk pemerintahan sementara Republik Indonesia dipindahkan ke Sumatera segera. Sebuah telegram dikirim kepada Syafruddin untuk membentuk pemerintahan darurat di Sumatera. Tapi Syafruddin tidak pernah menerima telegram tersebut. Namun pada tanggal 22 Desember 1948, sejumlah tokoh Republik Indonesia di Sumatera Barat berkumpul di Halaban. Lalu tercetuslah Pemerintahan Darurat Indonesia atau PDRI. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia ini tidak berlangsung lama. Usai Kabinet Hatta menekan perjanjian Rum-Roejen, maka berakhirlah pemerintahan sementara ini pada tanggal 13 Juli 1949. 2. Kota terkecil di Indonesia. Luas kota Bukit Tinggi adalah 25,24 km persegi. Dengan luas ini menjadikan Bukit Tinggi sebagai kota terkecil yang ada di Indonesia. Bukit Tinggi berada di urutan keempat sebagai kota terkecil di Indonesia. 3. Memiliki pasar dengan konsep green building. Pasar atas kota Bukit Tinggi merupakan gedung modern dan megah, namun tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Dengan konsep green building atau ramah lingkungan, gedung pasar atas hadir sebagai gedung yang peduli terhadap kelangsungan hidup. Aspek yang dipenuhi bangunan pasar atas dalam persyaratan gedung hijau diantaranya adalah gedung pasar atas dapat menghemat energi melalui desain gedung dengan meminimalkan bukan bangunan di sisi memanjang yang menghadap matahari atau timur barat. Memaksimalkan penggunaan cahaya matahari dengan menggunakan atap kaca. Perhitungan sirkulasi udara yang baik sehingga pemakaian pendingin udara dapat diminimalisir. Dan pengelolaan sampah dan air limbah yang baik serta pengelolaan air bersih dengan banyak memanfaatkan banyak sumber seperti pengelolaan air hujan. Nah, menariknya teman, di pasar ini kita tidak hanya bisa berbelanja, kita juga bisa menikmati wisata kuliner dan wisata jam gadang karena letaknya masih berada di kawasan jam gadang. 4. Surga bagi pecinta kuliner. Bukit Tinggi adalah surga bagi para pecinta kuliner. Di sini bukan perkara yang susah untuk urusan memanjakan lidah dan perut. Kemanapun kita melangkah, maka akan kita temui rumah makan dan semua berlomba-lomba menjual cita rasa karena memang cuma itu yang penting di kota ini. Di pasar atas kita bisa temui sate Padang namun agak berbeda di tempat lain. Daging dibaluri kelapa sehingga menciptakan wangi yang sedap saat dibakar. Ada juga soto Padang, ampiang dadih, dan es tebak atau pisang panggang khas Pasar Ate.
Nah, jika berkunjung ke Lomos Lambung, Kota Bukit Tinggi, kita bakal disuguhkan dengan berbagai macam kuliner khas Bukit Tinggi. Yang pasti rasanya semuanya enak ya. Dan kalau kita ke Ngarasianok, di daerah itu kita bisa menikmati kuliner gulai itiak lado hijau. Dan masih banyak kuliner lainnya yang bisa teman coba kalau berkunjung ke Kota Bukit Tinggi. 5. Pusat perdagangan grosir terbesar di Pulau Sumatera. Dikutip dari liputan6.com, Bukit Tinggi merupakan salah satu pusat perdagangan grosir terbesar di Sumatera, terutama komoditi tekstil dan pakaian. Pusat perdagangan utamanya terdapat di Pasar Aur Kuning, Pasar Ratih, dan Pasar Bawah. Namun pandemi COVID-19 membuat sepi pengunjung. Dari sektor perekonomian, produk domestik regional bruto atau PDRB, Bukit Tinggi berada di urutan kedua setelah Kota Padang. Dengan sektor perdagangan dan jasa menjadi sektor dominan yang menggerakkan aktivitas perekonomian masyarakatnya. 6. Dulu bernama Vodekok, sebuah kota kolonial yang diciptakan Belanda. Dikutip dari liputan6.com, Bukit Tinggi tidak lahir dari rahim kebudayaan Minangkabau. Nah, itulah kalimat yang pernah dikatakan Bung Hatta. Berdasarkan sejarah, Bukit Tinggi diciptakan oleh Belanda untuk menggempur kaum Patri pada tahun 1826. Pada waktu dibangun, Belanda memberi nama Vodekok untuk kota berhawa sejuk ini. Vodekok merupakan sebuah benteng di puncak bukit. Dekok diambil dari nama seorang perwira Belanda yang pernah menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda, yakni Hendrik Marcus de Kok. Seiring berjalannya waktu, kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda semakin menguat. Benteng ini pun berkembang menjadi sebuah kota administratif. 7. Menjadi kota wisata sejak tahun 1984. Sebelum diresmikan sebagai kota wisata, sektor pariwisata telah menjadi sumber ekonomi masyarakat Bukit Tinggi. Namun, upaya pengembangan wisata sebagai landmark Bukit Tinggi saat itu belum maksimal karena kekhawatiran akan imbasnya, seperti kehadiran wisatawan mempengaruhi tatanan nilai dan agama. Pemerintah lalu memaksimalkan sosialisasi untuk mengubah pola pikir masyarakat tentang wisatawan. Upaya tersebut akhirnya menjadikan Bukit Tinggi pada tanggal 11 Maret 1984 menjadi kota wisata. 8. Punya jam gadang kembaran Big Ben. Bukit Tinggi memiliki jam gadang yang tak kalah dengan Menara Big Ben di London. Menara yang menjadi ikon Bukit Tinggi ini juga mampu menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Meskipun disebut kembar, faktanya tak demikian. Jam gadang memiliki tinggi 26 meter, sedangkan Big Ben memiliki tinggi 96 meter. Puncak menara jam gadang berbentuk seperti atap tanduk kerbau yang menjadi ciri khas rumah gadang. Sementara Big Ben dibangun dengan puncak menara yang runcing. Satu hal yang serupa dari ikon kota Bukit Tinggi di London ini adalah mesin yang dipakai di dalam kedua menara ini. Ternyata mesin yang digunakan pada jam gadang sama persis dengan mesin jam Big Ben yang dibuat oleh perusahaan dari Jerman yakni Fortman Rellinghausen. Dan mesin jam ini hanya ada 2 di dunia. 9. Memiliki banyak hotel berbintang. Walaupun dengan luas kota yang terbilang kecil, ternyata Bukit Tinggi memiliki banyak hotel berbintang. Bukit Tinggi memiliki 4 hotel bintang 4, 5 hotel bintang 3, dan beberapa hotel bintang 2 dan 1. Mendapat julukan sebagai kota wisata, sudah seharusnya Bukit Tinggi memiliki penginapan yang representatif, agar wisatawan bisa semakin nyaman untuk berwisata ke kota Bukit Tinggi. Jadi buat teman yang berlibur ke kota Bukit Tinggi tidak perlu khawatir masalah penginapan ya. 10. Tempat wisata yang berdekatan. Tidak heran ya kalau Bukit Tinggi dijadikan sebagai kota wisata, karena Bukit Tinggi memang mempunyai berbagai macam jenis wisata. Nah, salah satu keunggulan kalau berlibur kota Bukit Tinggi adalah tempat wisatanya yang saling berdekatan. Jika kita ke pusat kotanya, kita bisa menikmati untuk bersuah foto di Menara Jam Gadang yang merupakan ikon dari Sumatera Barat. Tidak jauh dari Jam Gadang, dengan berjalan kaki kita juga bisa mengunjungi kebun binatang Kinantan. Dari kebun binatang kita juga bisa langsung berkunjung ke Benteng Vodekok. Nah, jika teman ingin menikmati pemandangan panorama Sianok, juga bisa jalan kaki loh dari Jam Gadang. Dari kawasan panorama kita juga bisa langsung masuk ke Lubang Jepang yang merupakan wisata sejarah dan saksi bisu dari kekejaman tentara Jepang pada waktu itu. Belum lagi wisata kuliner yang tidak susah untuk ditemukan di kota Bukit Tinggi. Jadi nggak akan menyesal kalau seandainya teman memilih Bukit Tinggi sebagai tempat untuk menghabiskan liburannya. Nah, itu dia teman fakta menarik tentang kota Bukit Tinggi. Gimana menurut pendapat teman tentang kota Bukit Tinggi? Tulis di kolom komentar ya. Dan mudah-mudahan video kali ini bisa jadi referensi teman semua untuk memilih tempat liburan. Sebelum kita close videonya, seperti biasa kita ingatkan kembali untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe untuk yang belum subscribe. Like dan komen juga ya. Serta bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya agar channel ini bisa semakin berkembang dan pembahasan kita tentang Sumatera Barat akan semakin luas lagi. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya dan jangan lupa bahagia. Bye bye.